Rizky Rajib ini Mbak. Uh, Titelnya apa ya? Ini pandemi ini memang global, tapi actionnya tuh harus lokal karena yang tahu kekuatannya itu kan ada yang orang itu apa namanya kayak budaya misalkan dia berpelukan, terus dia apa itu kan budayanya tuh tiap daerah tuh masing-masing. Jadi makanya cara menyelesaikannya juga masing-masing. Itu. Jadi kayak sekarang Satpol PP itu tak suruh masuk ke warung-warung. Kenapa budayanya orang Surabaya itu di warung-warung itu. Jadi kalau kepegang itu maka itu mungkin akan lebih mudah meskipun itu sulit sebetulnya. Karena itu budaya. Kenapa actionnya harus lokal? Pasti penangannya beda antara misalkan Surabaya dengan misalkan Palembang. Atau Surabaya dengan Medan misalkan. Surabaya itu aksesnya dari berapa kota dia bisa masuk. Kemudian dari Medan beda lagi. Kita ada pesawat, kapal, kereta api, jalan darat. Jalan darat kemudian antar kota juga dekat. Itu pasti berbeda dengan kota-kota di luar negeri. Nah, itulah yang kemudian kenapa pandemi ini harus diselesaikan dengan cara lokal masing-masing. Karena tahu keterbatasan itu, maka kemudian aku bagaimana semaksimal mungkin aku ini mencegah. Jadi bukan mengobati. Kalau sudah mengobati berat untuk aku. Untuk Surabaya aku ngomong. Karena Surabaya ini rujukan dari rumah sakit daerah, satu. Yang kedua, kita juga jumlahnya terbatas. Fasilitasnya, prasaranya terbatas. SDM-nya terbatas. Kalau tidak kuat mencegah, dijebol, berat ini. Makanya harus dicegah. Nah, itu yang dilakukan di beberapa kota. Dia mencontohkan kota apa sih tak namanya? Kota Mitsunaga, Misugiwa, Taisaku. Dia membuat border control di kota itu. Iya, border. Jadi di perbatasan itu, jadi ada domestic spread prevention. Jadi ada domestik ini. Jadi misalkan Surabaya dengan kota-kota di sebelahnya border itu ada itu cara pencegahannya bagaimana. Kemudian ada yang ini ngomong di Jepang yang dia kemarin ceritakan. Nah, yang paling penting adalah bagaimana mengurangi kecepatan daripada orang yang sakit gitu. Nah, ini yang tak lakukan gitu. Karena kalau ini geraknya cepat gini, waduh susah gitu. Makanya ini yang benar-benar kenapa tak kontrol PMK terus, kita nyemprot terus itu. Jadi ya semua resource lah tak lakukan. Ya. Apakah PSBB itu langkah solutif Bu menurut Ibu? Kalau itu di negara maju, even Belanda, even Italia pun kacau. Jadi karena ya ini dulu perut atau dulu. Menurut aku yang paling utama tuh disiplin. Jadi disiplin kita misalkan itu jarak itu, kemudian pakai masker, kemudian selalu menjaga kebersihan tangan dan itu makanya kita perbanyak sekarang. Sekarang di pasar itu sanitizer tiap 20 meter. Tiap 20 meter ya, tiap 20 meter. Sama wastafel itu sekarang tak masukkan di pasar. Jadi bukan hanya di luar. Terus kemudian menjaga jarak. Kemudian gunakan masker, kita sudah bagi masker ribuan ke pedagang maupun juga ke ojol. Nah, kalau ini disiplin, kemudian yang skala kota kita lakukan, aku yakin itu bisa nurun gitu. Jadi skala kota ada di border itu bagaimana, kemudian
di penanganan di lingkungannya itu seperti apa cara menjaganya. Yang paling berat saat kemudian ada itu yang paling berat. Makanya orang diprediksi itu kenapa mendekati Mei, mendekati Lebaran, peaknya itu. Karena saat itu kemudian ada migrasi itu, perpindahan penduduk itu, meskipun sementara gitu. Surat Iya, kita buat border itu untuk border itu. Cuman kan kita tidak tahu sekarang ini yang sudah masuk ini positif yang mana kan kita belum tahu. Makanya yang kita lakukan adalah tadi menjaga higienitas kita sendiri, kemudian membatasi ruang gerak kita tidak bersinggungan, tidak menularkan dengan cara kita pakai masker seperti itu. Ya kita sekarang masang 19 titik kali ya. 19 titik. Ya. Untuk sosialisasi dengan penyemprotan dengan efek gitu ya. Dengan menyemprot Enggak, ya memang harus dilakukan karena kalau enggak kan kita tidak tahu virus ini ada di mana gitu. Ya dengan luar tubuh di obat sakit ya dia sudah masuk rumah sakit. Masalahnya bagaimana itu nggak nular gitu loh. Itu yang kita harus potong gitu. Karena kalau nular terus gini terus kan bahaya. Dia menjadi sakit gitu loh. Makanya terus kita lakukan penyemprotan terus, kemudian ya kita harus jaga kebersihan. Gitu. Ada. Udah semua tak kasih edaran. Pengelola apartemen, hotel, mall, perkantoran, RT RW, semua udah tak kasih. Semua udah tak surati sudah. Iya, masing-masing harus punya protokol. ini kampung-kampung buat satgas sendiri juga ini. Kampung-kampung. Ya, itu warga yang mungkin punya inisiatif ya. Ya saya nggak bisa ngelarang karena dia butuh aman gitu loh. Siapapun berhak untuk dia aku nggak mau sakit, itu berhak semua. Ya mereka punya cara sendiri-sendiri. Aku nggak bisa ngelarang karena siapa yang mau sakit, ya kan? Saya kan waktu disemprot kan apa sih itu? Tutup.